wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih semangat belajarnya hari ini? Masih dong, masa pagi-pagi sudah loyo? Siapa yang tidak masuk sekarang? Coba toleh teman kalian, siapa tahu tidak ada yang masuk. Siapa yang tidak masuk? Oh, Fani. Kenapa Fani tidak masuk? Sakit ya? Kita doakan semoga Fani lekas sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ayo, siapa yang ingat pelajaran kemarin? Coba angkat tangan. Oh iya, kamu Dava. Apa pelajaran yang kemarin? Iya, betul. Perkembangan Islam di Singapura. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan yaitu perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Ya, pelajaran yang sekarang kita bahas yaitu perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Siapa yang tahu Brunei Darussalam? Negara mana yo? Iya, luar negeri ya. Brunei Islam merupakan agama mayoritas di Brunei Darussalam. Saat ini hampir 100% penduduk Islam di Brunei Darussalam memeluk agama Islam. Dan 95% penduduk non-Muslim Brunei Darussalam merupakan pendatang dari Filipina, India, dan Cina, dan lain-lainnya. Jika ditotalkan, 98% penduduk asli Brunei Darussalam memeluk agama Islam dan 40% penduduk pendatang merupakan Islam. Jika digabungkan seluruhnya, yaitu 78% penduduk Brunei Darussalam memeluk agama Islam. Di kelas ini siapa yo yang beragama non-Muslim? Iya, tidak ada. Di sini agamanya Islam semua ya. Lanjut, yaitu dilihat dari sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Ayo, siapa yang belum tahu kalau Brunei Darussalam kerajaan tertua di Asia Tenggara? Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Sudah merdeka pada tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha seriusnya dalam upaya penyebaran Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru. Di antaranya, langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntunan Islam, seperti mendirikan pondok-pondok. Sebagai negara yang menganut sistem hukum Islam, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah dalam perundangan negaranya untuk mendorong dan menopang kualitas masyarakat. Lanjutnya, yaitu didirikan sejumlah pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam. Jadi di Brunei Darussalam ini adalah mayoritasnya itu banyak Islamnya, banyak yang memeluk agama Islam dibandingkan non-Islam, seperti itu. Tak hanya dalam negeri, untuk menunjukkan semangat kebersamaannya dengan masyarakat Islam dan global, Brunei juga terlibat aktif dalam berbagai forum resmi,
baik di dunia Islam maupun internasional. Brunei Darussalam ini sering sekali diundang untuk datang ke acara-acara resmi seperti itu, acara-acara Islam seperti itu. Sama seperti Indonesia yang mayoritasnya penduduknya menganut agama Islam dengan mazhab Imam Syafi'i. Di Brunei juga memiliki konsep akidah yang dipegang adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sama seperti Indonesia ya, Indonesia juga memegang konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep Melayu Islam Baraja sebagai filsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Jadi kalau di Indonesia kan kepala negaranya itu presiden. Kalau di Brunei Darussalam itu kepala negaranya itu adalah sultan. Saat ini Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Dan Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dan latar belakangnya sejarah Islam yang gemilang. Jadi Islam ini Brunei Darussalam ini sangat maju. Brunei Darussalam itu Brunei Darussalam itu kota yang sangat maju dan berkembang pesat, dan mayoritasnya yaitu ya sebagian besar beragama Islam. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan atau materi yang Ibu sampaikan tadi kurang jelas atau bagaimana? Ya sudah, kalau jelas kita akan lanjut dengan sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan ini harus yang bisa menjawab harus angkat tangan, dan yang angkat tangan dan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tambahkan nilai kepada yang menjawab. Sudah siap? Ya. Islam menjadi agama resmi negara Brunei Darussalam sejak pemerintahan dipimpin oleh Ayo, Bu Guru tadi sudah menerangkan itu loh ya. Langsung angkat tangan. Yang bisa menjawab, ayo langsung angkat tangan. Masa sudah lupa? Ya, ayo kamu. Ya, Eli. Jawabannya apa, Eli? Iya, betul. Jawabannya yaitu Sultan Hassanal Bolkiah. Ya, mari kita ulas lagi kenapa Brunei Darussalam itu dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Brunei merdeka selaku negara Islam di bawah pemimpin Sultan ke-29, yakni Sultan Hassanal Bolkiah Muizzuddin wad-Daulah. Panggilan resmi kenegaraan Sultan yakni Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda. Itu panggilan resminya. Gelarnya yaitu Muizzuddin wad-Daulah atau penata agama dan negara. Berbincang ciri keislaman yang senantiasa menempel pada setiap raja yang memerintah. Jadi perlu diketahui lagi kalau Indonesia itu
kepala negaranya disebut presiden. Kalau di Brunei Darussalam itu sultan. Seperti itu. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Semuanya sudah paham ya? Ya, baik. Baik. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, sekian pembelajaran hari ini. Jangan malas untuk belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Jadi tidak boleh malas belajar di rumah dan mengerjakan PR di rumah. Itu tidak boleh sering main HP. Kalau begitu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.